dari Posyandu Gunung Cupu ya. Iya. Terima kasih ya Teh udah datang. Ini kan nanti di Posyandu itu ada pemeriksaan untuk penyakit tidak menular. Nah ini saya di sini mau ngajarin Teteh ya. Iya. Jadi nanti di Posyandu Teteh yang ngerjain. Nah contohnya ini buat ngukur tensi nih. Di sana kan nanti kalau tensi yang kayak di puskesmas mah susah ya, yang harus pakai stetoskop itu. Nah nanti mah di Posyandu mah yang digital kayak gini Teh. Nanti ada juga sih modelnya sama digital, cuman dia di pompa terus di nanti ada di layar juga sama seperti ini. Ya, kalau ini yang paling gampang Teh. Periksanya di sini. Nanti pasiennya suruh duduk tenang ya. Kalau baru datang ya langsung diperiksa, suruh istirahat dulu. Nanti kalau udah beberapa menit baru kita panggil, kita periksa ya. Yang tangan kiri Teh relax gitu. Jangan ada ini ya, coba dilepas dulu Teh. Nanti ditanyain sambil ngobrol ya Teh pasiennya selama ini tensinya berapa gitu ya kan. Iya. Di datanya juga yang komplit nama segala, terus riwayat penyakitnya apa, nanti kita lakukan. Nah kalau yang digital yang ini mah gampang kan, di sini ya. Nah nanti ini ada tombol start ya. Ditunggu, harus sampai pasiennya ya. Gak boleh ngomong, gak boleh banyak gerak. Nah, nanti ada sistol ya, batas atas terus batas bawah sama banyaknya denyut nadi per menit. Itu nanti tinggal dicatat di data pasiennya ya Teh ya. Nah itu udah keluar hasilnya ya Teh ya. Nanti tinggal dicatat aja, kalau udah selesai dipencet tombol stop. Nah gitu ya. Iya. Nanti ada juga yang modelnya dipasangnya di sini kan, ya, terus nanti dipompa gitu, ini ada tombol start juga, stop cuman pasca terus dipompa, nanti nggak dipompa nanti dipencet gitu, sama ada selangnya gitu ya, nanti ini terasa sama pasiennya kayak ditekan gitu, nanti keluar itunya, kalau udah stop baru kita catat hasilnya, terus diberesin lagi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Puskesmas Sinangkasih Pak ya, programmer PTM, jadi penyakit tidak menular. Nah di sini saya akan mendeteksi, meriksa tekanan darah Bapak, itu untuk mengetahui apakah Bapak punya tekanan darah tinggi atau hipertensi ya Pak, atau enggak. Nah ini bakal terdeteksinya nanti diperiksa tekanan darah. Nanti kebetulan saya bawa tensian yang digital nih ya Pak. Untuk mengecek tekanan darah Bapak. Bapak relax aja, tenang, nanti pas di tensi nggak usah banyak bicara, terus kondisinya tenang, relax, biar tekanan darahnya terukurnya stabil dan mudah-mudahan normal Pak ya. Iya Pak. Bapak sebelumnya ada riwayat tekanan darah tinggi nggak Pak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, di keluarga gitu nggak ada yang darah tinggi? Nggak ada. Nggak ada. Sebelumnya suka periksa tekanan darah nggak Pak? Periksa tensi? Enggak. Kalau dari makanan gitu Pak, banyak makan yang manis-manis atau yang asin Bapak enggak? Iya, yang asin-asin. Nah, di sini kan terlihat Pak ya, tekanan darah Bapak 124/78. Ini saya menggunakan tensi yang digital Pak ya. Iya. Kalau misalnya hasilnya segini, berarti Bapak tekanan darahnya normal ya, 120/78. Jadi normalnya itu kalau misalnya tidak lebih dari 140/90. Oh iya. Di sini kebetulan Bapak tensinya 124/78, jadi masih batas normal. Meskipun begitu, Bapak harus tetap membiasakan diet yang sehat ya Pak. Makan banyak buah dan sayuran, terus jangan terlalu banyak makan yang asin. Oke Nah, Pak. di sini Bapak mungkin lolos screening Pak ya, jadi tidak terdeteksi tekanan darah tinggi, tensinya normal dari hasil tadi pemeriksaannya ya.
Siap Pak. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Oke. Enggak Pak. Ya, Enggak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kader semua, terima kasih atas kedatangannya. Tadi udah dicontohkan bagaimana pemeriksaan tekanan darah untuk melihat risiko penyakit tidak menular, khususnya untuk penyakit yang hipertensi. Ibu tahu apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah yang melebihi ukuran normal atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Nah, untuk kapan dikatakan dengan hipertensi? Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah tersebut tekanan distoliknya 140 dan tekanan diastoliknya 90. Jadi apabila diperiksa tekanan darahnya dengan hasil 140/90 ataupun melebihi, berarti hasil pemeriksaan itu dikatakan dengan hipertensi. Nah, itu yang disebut dengan hipertensi. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Sering kita sakit pinggang, sakit kepala, pusing, rasa berat di tengkuk, telinga berdengung, suka tidur, terus kesemutan. Terus sebagian juga ada rasa mual dan muntah ya Bu ya. Tetapi yang lebih yakin bahwa hipertensi adalah hasil dari hitung tekanan darah, yaitu 140/90 dan selebihnya. Nih, faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi antara lain genetik ya Bu ya, ada riwayat keluarga, terus umur, obesitas, terus merokok, perilaku merokok, stres, alkohol, obat-obatan yang tidak sesuai dokter, kurang berolahraga, banyak makanan yang berlemak, terus perilaku tidak berperilaku sehat ya Bu ya. Nah, komplikasi dari hipertensi tersebut, apabila hipertensinya terus-terusan dan tidak sering diperiksa, nanti akan mengakibatkan ke stroke ya Bu ya, gagal jantung dan penyakit lainnya. Maka untuk pencegahannya yaitu dengan mempertahankan berat badan ideal, maka harus sering datang ke posbindu ya Bu ya, untuk mengukur tinggi berat badan, apakah berat badannya ideal atau berlebih. Nanti akan dihitung oleh ibu kader, hitung IMT-nya apakah normal atau berlebih. Nah, intinya untuk supaya tidak hipertensi ataupun penyakit tidak menular lainnya, kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus berperilaku cerdik ya Bu ya. Yang intinya adalah cek kesehatan secara berkala. Nanti di sana kita mengetahui secara dini apakah kita mempunyai risiko untuk penyakit tidak menular. Ya, gitu ibu-ibu. Jadi intinya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat dan harus melakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disebut Germas dan cek kesehatan secara berkala. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pemeriksaan tekanan darah, diperiksa juga kadar gula darah. Misalnya anaknya seperti ini, ya, kolesterol juga, ya. Nah, itu anak-anaknya harus disiapin teh sama kita nanti ya, sebelum pemeriksaan alat-alatnya disiapin dulu. Ya. Kalau udah ini kita pasang ke alatnya, nanti dia keluar kodenya ya. Nah, nanti kalau udah kita pencet dari kiri kanan gini, keluar darahnya baru kita dari pinggir. Jadi keluar hasilnya, ya nanti dicatat, ya. Yang kolesterol juga sama pemeriksaannya, ya. Sama ini nanti dipasang dulu yang ini di belakang, ya. Barunya keluar. Jadi nanti dicatat hasilnya. Nah nanti sama aku tadi dikasih ini apa kayak pamflet gitu, lihat ya buat ke pasiennya. Soalnya kalau kita ngejelasin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti dia lupa. Nanti kalau misalnya ada kolesterolnya tinggi, kita kasih apa pamflet yang untuk diet rendah lemak gitu ya. Kalau kadar gulanya tinggi dikasih supaya dia baca, supaya dia bisa ngatur makannya sendiri. Ya, teh ya. Tolong nanti jangan lupa pencatatan pelaporannya ya. Ya. Makasih.
makasih ya Teh. Nanti sama temannya juga diajarin, teman-teman di